Jangan ditutup videonya karena ini emang video vertikal dan gue akan bahas Infinix Smart 8 Pro. Yo, Infinix Smart 8 Pro hadir dengan desain yang mirip banget kayak Infinix Smart 8 atau Smart 8 yang sebelumnya pernah gue bahas. Desainnya masih ala-ala boba dengan 3 bulatan kecil di dalam satu buah kotak yang besar. Tapi dari 3 bulatan kecil ini cuma ada 2 kamera dan 1 flashlight. Ini desain kayak gini sama Infinix dikasih nama Dual Cam Ring Flashlight. Ya, dengan warna yang gua pegang ini adalah yang warnanya gold atau warnanya emas. Di sini sebenarnya nggak gold polos ya, melainkan ada garis-garis guratan vertikal dari atas ke bawah. Tapi kamera gua kebetulan nggak bisa nangkep detailnya yang kayak begitu. Untuk framenya ini flat di keempat sisi, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya flat sehingga bisa gua berdiriin di atas meja tanpa perlu disandarin ke apapun. Secara desain ini bagian belakang dan bagian frame udah kelihatan modern banget. Gimana dengan bagian depannya? Untuk bagian layarnya dia pakai desain punch hole di bagian atas dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD Plus aja. Iya, handphone di harga 1,499 juta ini belum menggunakan layar yang Full HD+. Tapi nggak masalah. Karena sepanjang gua menggunakan si Infinix Smart 8 Pro ini, toh layarnya baik-baik aja. Nggak ada kendala, nggak ada pixel yang kelihatan gimana-gimana. Semuanya masih kelihatan dan berasa tajam di mata. Untuk penggunaan nonton pun masih enak. Dengan resolusi video di YouTube bisa kita setel sampai ke 1080p. Nggak restricted atau nggak terbatas, cuma sampai 720p doang. Ya, meskipun yang ditampilin pastinya nggak sampai 1080p karena layarnya pun tidak mencapai resolusi tersebut. Tapi secara pandangan mata dari jarak penggunaan normal, ini masih oke banget. Paling kelemahan dari layar-layarnya Infinix ya, yang biasa gua pegang itu di range harga bawah, itu berasa kurang terang aja gitu. Meskipun secara brightness-nya udah gua setel ke brightness yang paling tinggi, tapi agak berasa masih kurang terang. Wajar sebenarnya, karena ini adalah handphone di range harga 1 sampai 1,5 jutaan aja. Dari desainnya ini polos banget ya. Terus fingerprintnya ada di mana? Nah, fingerprint readernya itu ada di tombol power. Meskipun dia kelihatan kayak tombol biasa, sebenarnya dia adalah sensor fingerprint, which is good menurut gue. Dan pembacaannya pun cepet. Gue sebenarnya mau ngomongin dapur pacu, tapi gue mau protes dulu sama Infinix soal boxnya. Ini di boxnya tulisannya gede banget, tulisan 16 GB RAM. Tapi ada bagian kecil di bawahnya yang tulisannya 8 plus 8 GB RAM. Yang berarti handphone ini tuh cuma punya 8 GB RAM sebenarnya. Dengan 8 GB RAM lagi adalah Memory Fusion, fitur bawaan dari XOS. Ini agak dalam tanda kutip menyesatkan buat para pembeli yang ngira kalau handphone ini punya 16 GB RAM. Gue pernah bahas di sebuah short yang intinya 8 GB memori fisik plus 8 GB memori virtual kayak Memory Fusion di Infinix ini, itu sebenarnya nggak menjadikan handphone ini punya 16 GB RAM, tapi 8 GB plus 8 GB. Karena speed 8 GB memori fisik dengan speed 8 GB memori virtual, itu nggak imbang dan nggak bisa disetarain, makanya nggak bisa disebut sebagai 16 GB. So, take note buat kalian yang pengen beli handphone ini dan berharap dapetin sebuah performa handphone dengan RAM 16 GB, nggak juga. Tapi 8 GB di harga 1,5 juta, ini baru oke. Selain RAM 8 GB-nya, kalian juga dapat Helio G36, sebuah chipset entry level dari MediaTek. Ya, Helio G36 ini emang bukan sebuah chipset yang baru dan bukan sebuah chipset yang kuat-kuat banget. Makanya mungkin sama Infinix ditandemin sama layar yang masih HD Plus aja. Terus kalau dia masih pakai Helio G36, penggunaan hariannya gimana? Nah, buat harian, gue bisa bilang kalau Infinix Smart 8 Pro ini aman dan nyaman banget buat dipakai. Meluncur ke Instagram, scroll-scroll segala macam itu enak, apalagi layarnya juga sudah 90 Hz. Ini nyaman banget. Tapi ya ada hiccup atau cegukan sedikit-sedikit itu wajar. Meskipun RAM-nya 8 GB, gue duga ada bottleneck di chipsetnya yang masih menggunakan Helio G36.
Untuk multitasking pun masih lancar, pindah-pindah aplikasi masih enak banget di XOS bawaannya dari Infinix ini. Dan ketika gue pakai main game, nah ternyata masih bisa. Gue coba main game FC Mobile ya, game gacha laknat itu. Di settingan paling rendah itu masih bisa berjalan dengan lancar. Meskipun kalau menurut pandangan mata gua ya, ini sih kayaknya ya maksimal ada di 30 FPS aja. 20 atas kayak 26, 27 sampai 30. Ini masih masuk dan masih ngejar di sini. Settingannya pun harus dipastiin settingan yang paling rendah. Untuk game Mobile Legends bisa dijalanin di settingan high atau tinggi dengan mode HD-nya itu nyala. Di sini kalian bisa mainin lancar dengan frame rate yang gua nggak tahu berapa sebenarnya, tapi kelihatannya antara 30 sampai 40 FPS. Lancar. Sampai pertandingan habis pun ya masih segituan. Untuk suhunya ketika dipakai main pun aman. Helio G36 emang bukan sebuah chipset yang makan banyak daya dan juga menghasilkan panas berlebih. Jadi ini masih enak pakai banget. Oke, sekarang masuk ke kameranya. Kamera utamanya ini dia pakai 50 megapiksel lensa utamanya. Dan ada satu lensa lagi yang tidak disebutkan. Jadi gue tidak tahu ini lensa apa satu lagi ya. Dan hasil kamera belakangnya tuh kayak begini. Ya, soal hasil kamera belakangnya ini, gue bisa bilang ini acceptable alias bisa banget kalian pakai dan kalian pamerin di media sosial. Asalkan dengan satu syarat, yaitu kalian harus mengambil gambar di kondisi yang cahayanya cukup. Kalau cahayanya redup, aduh, jangan deh. Kalian juga bisa ambil foto dengan zoom 2x ya, 2 kali, yang bisa menghasilkan foto yang menurut gue ya masih acceptable dan cukup oke dengan hasil yang kayak begini. Beberapa kelengkapan yang didapetin kalau kalian beli Infinix Smart 8 Pro. Yang pertama itu adalah charger. Ini chargernya pakai 10 watt, 5 volt 2 ampere, 10 watt. Yang kedua, kalian dapat kabel USB Type A to USB Type C. Nice. Terus juga ada buku-buku yang nggak pernah kalian baca di sini ya. Dan ada sebuah casing yang unik ya, khas banget nih Infinix ya. Dia hard case tapi tipis dan melindungi bagian belakangnya aja. Sementara frame kanan kirinya enggak, tapi frame atas bawah tetap terlindungi. Oh iya, Infinix, we need to talk about this. 16 GB 8+8. Untuk kamera depannya, dia pakai resolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0 yang hasil kameranya pun masih bagus dan bisa banget diterima. Tapi sebenarnya nggak bisa disalahin juga soal penggunaan 16 GB alias 8 GB plus 8 GB. Karena pengalaman gue sih kalau orang-orang di kabupaten gitu misalnya atau di daerah atau orang-orang yang awam gitu datang ke counter handphone, itu nyari handphone biasanya yang disebut pertama itu bukan mereknya, bukan tipenya, tapi harga dan RAM-nya. Misalnya dia punya duit 1,5 juta, datang ke counter pasti bilang, Mas, ada handphone 1,5 juta yang RAM 4 nggak? Atau RAM 8 nggak? Makanya ketika ada kayak Infinix nih, ngasih RAM-nya berapa? 16. Nah, laku. Itu adalah trik marketing yang digunakan oleh Infinix salah satunya. Meskipun brand lain juga banyak yang pakai trik marketing tersebut. Ya sah-sah aja sih. Cuma kita sebagai pembeli harus jeli. Ada beberapa fitur unik juga yang ada di Infinix Smart 8 Pro ini. Yang pertama itu adalah Magic Ring, dimana ini tuh kayak Dynamic Island ala-ala gitu ya, yang bakal aktif kalau ada notifikasi tertentu. Kayak misalnya ketika kalian lagi nge-charge, muncul dia kayak gini, pung, gitu. Lalu juga ada LED notifikasi. Kalau misalnya kalian lagi nge-charge dan layarnya mati, ini ada bakalan nyala di pojokan sebelah sini. Ini LED notifikasi yang menurut gue cukup berguna. Jadi inget zaman BlackBerry zaman dulu.
Dan yang ketiga itu adalah fitur super volume yang kalian bisa nyalain volumenya sampai dengan 200% alias di boost sampai tinggi. Tapi nggak usah sampai 200 karena 100%-nya aja udah cukup kenceng buat gua. Oke, that's it pembahasan main lagi untuk Infinix Smart 8 Pro. Mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang lagi nyari handphone di harga 1 jutaan bawah kayak si Infinix Smart 8 Pro ini. Buat kalian yang suka sama video vertikal kayak gini, please kasih tahu gua ini seru atau nggak seru gitu ya, enak atau nggak enak nontonnya di kolom komentar di bawah. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.